Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 12 November 2021. Sirkuit Mandalika berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Area ini memiliki luas sekitar 1035,67 hektar dengan dilengkapi sirkuit bertaraf internasional. Lokasi ini akan menjadi salah satu destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat potensial di Indonesia. Sebagai pendukung, pemerintah sudah menyiapkan berbagai infrastruktur. Salah satunya, jalanan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika sepanjang 17,3 km. Keberadaan akses jalan langsung ini dapat memangkas waktu tempuh dari dan ke bandara. Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan perpanjang lintasan pesawat di bandara, pengembangan pelabuhan Gilimas menjadi cruise terminal, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya. Presiden Jokowi pun menyatakan sirkuit Mandalika sudah siap digunakan untuk ajang kelas dunia. Sirkuit Mandalika akan jadi venue balap internasional World Superbike 2021 pada bulan ini dan MotoGP 2022 pada bulan Maret 2022. Nah, pada episode kali ini, ZR Channel akan membahas 8 fakta menarik dari sirkuit Mandalika yang baru saja diresmikan oleh Jokowi. Tapi sebelum sahabat lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini, juga klik tombol lonceng agar sahabat tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ZR Channel. 1. Menggunakan teknologi pengaspalan modern SMA. Lintasan sirkuit Mandalika dibangun dengan menggunakan teknologi pengaspalan paling modern bernama Stone Mastic Asphalt atau SMA. Teknologi ini berupa campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal. Tujuannya untuk memperkuat struktur lapisan permukaan dengan prinsip kontak stone by stone, sehingga volume aspal digunakan jadi kecil. Dengan begitu, daya penetrasinya tinggi sehingga pembalap tak mudah jatuh saat hujan. Aspal yang digunakan di sirkuit Mandalika ini didatangkan khusus dari Inggris. Sedangkan pagar pembatas di pinggiran sirkuit diimpor dari Jerman. Namun, batu kerikil untuk gravel sirkuit adalah produk buatan lokal NTB. 2. Dilengkapi 17 tikungan. Sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan 4,3 km dengan lebar 15 meter. Sirkuit internasional ini juga memiliki speed trap yang lebar dan tinggi untuk membantu pembalap memaksimalkan kecepatan saat berlomba. Trek sirkuit Mandalika dilengkapi dengan 2 service road, yaitu service road inner sepanjang 3,8 km dan service road outer sepanjang 4,32 km. Lalu tersedia pit lane sepanjang 835 meter. Tak hanya itu saja, sebagai sirkuit balap kelas dunia, sirkuit Mandalika juga dilengkapi dengan 17 tikungan. Tersedia pula 40 area pedok atau garasi untuk tim balap dan dibangun secara permanen. 3. Mampu menampung 195.000 penonton. Sirkuit Mandalika ternyata dapat menampung hingga sekitar 195.000 penonton pada situasi normal di luar pandemi COVID-19. Namun dengan pembatasan selama pandemi, masih bisa diisi hingga 114.000 penonton. Perhitungan jumlah kapasitasnya ini didapatkan melalui rincian sebanyak 40% penonton lokal selama 3 hari gelaran MotoGP berlangsung pada umumnya. Sedang sisanya merupakan wisatawan mancanegara. Ajang balap MotoGP 2022 diperkirakan dapat membuka 7.500 lapangan kerja dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan hingga 300.000 orang per tahun. Selain itu, akan menambah investasi lokal sebesar 150 juta dolar AS. 4. Meraih 3 rekor muri. Sirkuit Mandalika sudah selesai dibangun sejak bulan Oktober 2021 lalu. Menariknya, meski baru selesai dibangun, ternyata sirkuit Mandalika sudah berhasil meraih 3 rekor muri, yaitu pembangunan lintasan sirkuit tercepat,
pembangunan sirkuit pertama standar FIM, dan kategori pengaspalan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM dengan volume terbanyak. Selain itu, masih ada satu rekor muri lainnya yang akan didapatkan dalam waktu dekat. Rekor itu adalah pembangunan gedung pit system modular tercepat di sirkuit bertaraf internasional. 5. Dikelilingi kawasan wisata. Sirkuit Mandalika berada di Kek Mandalika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Ini menjadikannya sebagai salah satu destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat potensial di Indonesia. Dengan begitu, sirkuit Mandalika tidak hanya akan memberikan sensasi tontonan beradrenalin tinggi saja, tapi juga menyajikan pemandangan indah dengan perbukitan dan kawasan pantai yang mempesona. Tak heran jika Mandalika dijuluki sebagai Bali baru. Di kawasan ini ada Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Pantai Seger, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Gerupuk, hingga Desa Adat Sade dan Desa Adat Ende. 6. Terdapat nama Pertamina dalam nama resminya. Pada Kamis 7 Oktober 2021, PT Indonesia Tourism Development Corporation bersama Pertamina mendatangi perjanjian kerjasama atau PKS sponsorship Mandalika International Street Circuit Naming Right untuk penyelenggaraan MotoGP 2022. Melalui perjanjian tersebut, Pertamina telah menjadi sponsor dan memperoleh hak untuk menyertakan nama perusahaan pada jalan kawasan khusus The Mandalika. Oleh karena itu, nama sirkuit menjadi Pertamina Mandalika International Street Circuit. 7. Biaya pembangunan. Dibangun di wilayah ekonomi khusus atau KEK, sirkuit Mandalika menghadap langsung ke Samudra Hindia, meneguhkan wilayah ini sebagai kawasan wisata potensial dan ekonomi kreatif. Untuk pembangunannya, sirkuit Mandalika dikabarkan memakan biaya mencapai 1,1 triliun rupiah. Dweanto Eko Winario, Direktur Konstruksi dan Pengembangan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mengatakan, biaya tersebut untuk pekerjaan dasar sirkuit dan pembangunan sirkuit. Lapisan paling atas lintasan sirkuit ini menggunakan aspal yang didatangkan dari Inggris oleh ITDC. Sementara untuk pagar batas pinggiran sirkuit, ITDC menggunakan pagar yang didatangkan dari Jerman. 8. Dikelilingi desa wisata. Desa wisata Sade merupakan destinasi yang wajib dikunjungi para wisatawan yang melancong ke kawasan Mandalika. Sade merupakan salah satu dusun di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Lokasinya berada di pinggir jalan utama menuju kawasan wisata Mandalika. Jarak ke Mandalika sekitar 13,3 km dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Sebelum ada jalan bypass Bandara Mandalika, desa wisata ini pasti dilalui para wisatawan. Di Sade, para wisata bisa melihat bentuk rumah tradisional masyarakat suku Sasak Lombok. Jadi, selain dapat menikmati ajang balap motor bertaraf internasional, Anda juga bisa menikmati beragam tempat wisata saat berkunjung ke Mandalika. Nah, itu tadi 8 fakta menarik dari sirkuit Mandalika. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi sobat semuanya. Jangan lupa klik subscribe dan like bila suka. Juga tinggalkan komentar ya sobat. Sampai jumpa di episode berikutnya.